Kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan tentang seorang janda menjadi jalan pastor memeluk Islam. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Hari itu, cuaca mendung menyelimuti kota kecil di pinggiran. Sebuah pusat perbelanjaan yang biasanya sepi berubah ramai karena diskon akhir tahun. Di salah satu sudut food court, seorang pria berusia 40 tahun, Pastor Gabriel, duduk sendiri sambil memandangi keramaian. Mengenakan jubah pastur yang sederhana, dia membawa buku doa yang sudah lusuh, tanda kesetiaannya pada jalan hidup yang telah ia pilih sejak muda. Di meja yang tidak jauh darinya, seorang wanita berjilbab berusia 34 tahun tampak sibuk menyuapi anak kecil yang duduk di sebelahnya. Wanita itu adalah Aisyah, seorang janda yang sudah 4 tahun kehilangan suaminya karena kecelakaan lalu lintas. Dengan kesabaran dan kelembutan, Aisyah berbicara kepada putranya, Amir, yang berusia 5 tahun. Amir, yang sedang asyik makan, tiba-tiba menjatuhkan gelas jusnya. Cairan berwarna merah tumpah ke lantai, mengalir ke arah meja Pastor Gabriel. Tanpa pikir panjang, Gabriel berdiri, mengambil beberapa tisu dari meja, dan membantu membersihkan tumpahan itu. "Maaf sekali, Pak," kata Aisyah dengan nada menyesal. "Anak saya ini memang kadang tidak hati-hati." "Tidak apa-apa," jawab Gabriel dengan senyum ramah. "Anak-anak memang begitu. Itu wajar." Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Namun, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. Dengan sikap sopan dan tenang, Gabriel mengulurkan tangannya. "Saya Gabriel." "Aisyah," jawabnya sambil menjabat tangan Gabriel singkat. "Dan ini Amir." Amir, yang merasa bersalah, berbisik pelan, "Maaf, Om." "Hei, tidak masalah, Amir. Lain kali lebih hati-hati, ya," kata Gabriel dengan nada lembut yang membuat anak itu tersenyum malu-malu. Karena merasa tidak enak, Aisyah mengundang Gabriel untuk duduk bersama mereka. Awalnya, Gabriel ragu, tetapi senyum tulus Aisyah membuatnya merasa nyaman. Mereka mulai berbincang ringan tentang hal-hal umum, cuaca, keramaian mal, hingga pekerjaan mereka masing-masing. Gabriel menjelaskan bahwa dia seorang pastor yang bertugas di gereja kecil di kota itu. Aisyah, di sisi lain, menceritakan bahwa dia bekerja sebagai penjahit dari rumah untuk menghidupi dirinya dan Amir. Percakapan itu mengalir begitu saja. Gabriel terkejut dengan kedalaman pemikiran Aisyah, sementara Aisyah merasa kagum dengan kerendahan hati Gabriel, sesuatu yang jarang ia temui. Ketika hari mulai sore, mereka berpisah. Namun sebelum pergi, Gabriel berkata, "Kalau tidak keberatan, mungkin kita bisa bertemu lagi. Saya senang berbicara dengan Anda." Aisyah tersenyum kecil. "Boleh. Mungkin kita bisa bertukar nomor telepon." Gabriel mengangguk. Setelah bertukar kontak, mereka pun berpisah. Namun, sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hati keduanya. Gabriel, yang selama ini merasa hidupnya sudah lengkap dengan keimanan yang ia jalani, mulai merasa penasaran dengan pandangan hidup Aisyah. Di sisi lain, Aisyah merasa ada sesuatu yang unik dari pria ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup keduanya. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama mereka di mall. Pastor Gabriel dan Aisyah mulai berkomunikasi melalui telepon. Awalnya hanya sapaan ringan, tetapi seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam.
Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan keyakinan masing-masing. Gabriel merasa nyaman berbicara dengan Aisyah, yang memiliki pandangan hidup yang sederhana namun penuh makna. Suatu hari, Gabriel memutuskan untuk mengunjungi Aisyah di rumahnya. Ia membawa buku cerita untuk Amir sebagai hadiah kecil. Ketika tiba di rumah Aisyah, Gabriel terkesan dengan suasana rumah yang hangat meski sederhana. Dindingnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tangan, sementara suara pelan Amir yang sedang membaca Iqra terdengar dari ruang tengah. "Maaf, rumah saya sangat sederhana," kata Aisyah sambil menyuguhkan teh hangat. "Justru disinilah saya merasa damai," jawab Gabriel dengan jujur. Ketika Amir selesai belajar, ia berlari menyambut Gabriel dan dengan senang hati menerima buku cerita yang dibawa. Melihat kedekatan Gabriel dengan Amir, Aisyah merasa tersentuh. Gabriel tak hanya berbicara ramah, tetapi juga dengan tulus mendengarkan celoteh anak kecil itu. Di sela-sela kunjungannya, Gabriel mulai mengajukan pertanyaan tentang Islam. "Aisyah, saya melihat banyak keindahan dalam cara Anda menjalani hidup. Apa yang membuat Anda begitu sabar dan tegar?" Aisyah tersenyum. "Islam mengajarkan bahwa hidup ini adalah ujian. Saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal kepada Allah." Gabriel terdiam, merenungkan kata-kata itu. Sebagai seorang pastor, ia terbiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Namun, kali ini, ia mereka berbagi tanggung jawab rumah tangga, saling mendukung, dan selalu melibatkan Amir dalam setiap keputusan penting. Salah satu kebiasaan baru mereka adalah mengaji bersama setiap malam. Abdullah masih belajar membaca Al-Quran, dan Aisyah dengan sabar membimbingnya. Momen itu menjadi waktu yang paling mereka nantikan setiap hari. "Aku tidak pernah menyangka, Aisyah," kata Abdullah suatu malam setelah mengaji, "bahwa hidupku akan berubah sejauh ini. Dulu aku merasa sudah memiliki segalanya, tetapi ternyata aku baru menemukan kedamaian yang sesungguhnya setelah memeluk Islam dan menikah denganmu." Aisyah tersenyum. "Allah selalu punya rencana yang indah untuk hambanya, Abdullah. Kita hanya perlu percaya dan bersabar." Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka semakin mapan. Abdullah menjadi panutan di komunitas Muslim setempat, terutama bagi para mualaf. Ia sering membagikan pengalamannya, memberikan motivasi, dan membantu mereka yang sedang dalam perjalanan spiritual. Amir tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang Abi Abdullah, seorang ayah yang tidak hanya mengajarinya tentang hidup, tetapi juga tentang iman. Sementara itu, Abdullah dan Aisyah dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Fatimah. Keluarga kecil itu hidup dalam harmoni, menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian, Abdullah dan Aisyah selalu mengingat bahwa cinta, keimanan, dan ketulusan adalah kunci kebahagiaan. Bersama, mereka membangun keluarga yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Beberapa tahun setelah kehidupan mereka berjalan harmonis, sebuah ujian besar datang menghampiri keluarga Abdullah dan Aisyah. Abdullah, yang dikenal sebagai sosok panutan di komunitas Muslim, difitnah oleh seseorang yang tidak suka dengan perubahannya dari seorang pastor menjadi seorang Muslim. Fitnah itu menyebar cepat di lingkungan tempat ia tinggal, menimbulkan keraguan di antara sebagian orang yang dulu menghormatinya. "Abdullah, apa kita harus pindah?" tanya Aisyah suatu malam, ketika tekanan semakin berat. Abdullah menggenggam tangan Aisyah. "Tidak, Aisyah. Ujian ini bukan alasan untuk kita lari. Kita tetap di sini,
karena kebenaran tidak perlu bersembunyi. Allah Maha Tahu, dan Dia akan membela kita jika kita tetap berpegang teguh padanya. Abdullah berusaha menghadapi fitnah itu dengan sabar. Ia tidak melawan dengan kemarahan, melainkan dengan kebaikan. Ia tetap membantu mereka yang membutuhkan, bahkan orang-orang yang menyebarkan fitnah tentangnya. Perlahan, kebenaran mulai terungkap, dan fitnah itu memudar. Abdullah semakin dihormati karena sikapnya yang bijaksana, dan komunitasnya semakin solid di bawah bimbingannya. Di tengah ujian itu, keluarga Abdullah tumbuh semakin kuat. Amir, yang kini remaja, sering membantu Abdullah di kegiatan masjid. Ia melihat bagaimana ayah tirinya menghadapi setiap cobaan dengan sabar dan rendah hati, sesuatu yang ia jadikan teladan. Sementara itu, Fatimah, putri kecil mereka, mulai belajar membaca Al-Quran bersama Aisyah. Rumah mereka menjadi tempat yang penuh berkah, di mana tamu-tamu selalu disambut dengan senyum dan kebaikan. Abdullah dan Aisyah tahu bahwa hidup tidak akan pernah bebas dari ujian. Tetapi mereka percaya bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan iman mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, dari kisah tersebut, maka dapat kita ambil beberapa hikmah pelajaran dari perjalanan kehidupan mereka, yaitu diantaranya. Kisah Abdullah dan Aisyah menyimpan banyak hikmah yang dapat diambil, di antaranya. Yang pertama, hidayah adalah anugerah Allah. Hidayah datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, terkadang melalui jalan yang tidak terduga. Gabriel, seorang pastor yang begitu yakin dengan jalannya, menemukan Islam melalui pertemuan dengan Aisyah, seorang wanita yang penuh ketulusan dan kesabaran. Berikutnya, cinta yang dilandasi iman membawa berkah. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang membawa pasangan mendekat kepada Allah. Abdullah dan Aisyah membangun keluarga yang saling mendukung dalam iman dan kehidupan, menjadikan rumah tangga mereka penuh keberkahan. Yang berikutnya, kesabaran adalah kunci menghadapi ujian. Setiap ujian adalah cara Allah menguji kesabaran dan keteguhan hati hambanya. Abdullah menunjukkan bahwa menghadapi fitnah dengan kebaikan adalah cara terbaik untuk melawan keburukan. Dan kemudian, kebenaran akan selalu menang. Dalam perjalanan mereka, Abdullah dan Aisyah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus dan ikhlas. Abdullah dan Aisyah menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur hingga akhir hayat. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa iman, cinta, dan ketulusan dapat mengatasi segala ujian. Melalui perjalanan mereka, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani ujian dengan hati yang teguh dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 67. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.